Gus Dur itu tetap seseorang yang otentik di dalam politiknya itu. Ada robos gitu. Dulu kan pernah rame nih Rocky Gerung soal kitab suci itu fiksi. Itu gimana sih persisnya? Wah, itu rame. Gimana? Sampai diperiksa polisi loh. Polisi. Waktu itu saya ingat. Saya Gimana? mau seminar nih. Saya agak lupa ingat. Saya mau seminar sama Rocky Gerung di Universitas Paramadina. Acaranya dimulai jam 1. Tapi Rocky Gerung bilang, saya jam 2 nya harus ke Polda mau diperiksa. Oh, oke. Soal fiksi itu loh. Bahwa ayat kitab suci itu fiksi. Terus saya telepon Poldanya. Iya, saya telepon. Ini Bapak Menko waktu itu? Enggak, sudah lagi pensiun dari MK. Oh, baru turun dari MK. Masih kuat pengaruhnya kan? Masih kuat pengaruhnya. Poldanya, saya bilang, Pak Rocky ini masih seminar dengan saya sampai sore. Lagi pula ngapain Anda meriksa-meriksa? Kalau hanya orang bilang kitab suci itu fiksi, lalu Anda mau pidanakan berapa ratus ribu orang di Indonesia ini yang berpendapat begitu? Kan memang fiksi kalau dalam arti harfiah kan? Dalam arti harfiah kan bukan hasil hasil ya kan? Surga di mana kita nggak tahu. Itu. Tidak tampak di depan mata kira-kira gitu ya. Diperiksa juga, tapi nggak lanjut. Besoknya polisinya telepon saya. Gimana Pak Putinjo? Kamu lanjutkan, kamu repot. Saya bilang seluruh Indonesia bisa dilaporkan. Ini besti beneran berarti. Besti dong. Itu di forum mana waktu itu muncul itu? Forum ILC. Oh, di ILC. Itu dibilang bahwa Rocky Gerung menyebutkan Al-Quran fiksi. Enggak, saya bilang kitab suci itu fiksi. Yang beredar kan, Rocky bilang kitab suci Al-Quran itu fiktif. Saya bilang fiksi, bukan fiktif. Saya bilang bahkan fiksi itu menimbulkan imajinasi. Saya bahkan terangkan, surga itu apa sih? Kan itu fiksi, nggak ada yang pernah ke surga kan? Jadi bagi anak-anak muda misalnya yang hidup ketika batu bara masih ada, dianggap neraka itu adalah batu bara yang membakar mereka. Kalau mereka nggak pernah lihat batu bara, mereka akan bayangkan itu korslet listrik aja. Jadi fiksinya itu yang lebih penting. Tapi itu kan menimbulkan imajinasi tuh. Tapi kan orang berupaya buat jebak saya, dianggap bahwa saya mengatakan itu fiktif. Ya nggak, saya nggak bilang fiktif, saya bilang fiksi. Dan fiksi itu artinya kemampuan kita berimajinasi. Iya, imajinasi kan. Itu. Di dalam buku yang berjudul Kiai-Kiai Khos di Belakang Gus Dur ini akan dibuka kabut gelap yang mengungkap sosok misterius di belakang Gus Dur yang selama ini menjadi teka-teki dan belum banyak dikupas oleh penulis lain. Data-data yang ada di dalam buku ini terbilang unik dan segar sebab penulisnya juga menggunakan metodologi spiritual riset, sebuah metode yang berani di dunia penulisan. Dan juga kita akan menemukan kisah-kisah menarik lainnya. Bagi yang ingin memiliki buku originalnya bisa langsung membelinya di sini.